Kisah ini diawali oleh seorang pria Amerika bernama Paul Collet atau yang lebih dikenal sebagai Paul. Ia adalah mahasiswa yang tertarik dengan industri musik dan menjadi penggemar dari band legendaris seperti Black Sabbath, Iron Maiden, dan Megadeth. Di periode tersebut, tepatnya pada tahun 1986, Paul bekerja sebagai pegawai magang di perusahaan hiburan yang didirikan oleh promotor bernama Gary Tovar. Ketertarikannya terhadap dunia hiburan setelah Gary melibatkan Paul untuk menyelenggarakan acara musik yang menampilkan band ternama dan mulai berteman dengan karyawan senior yaitu Rick Fessenden. Meski saat itu Paul mendapatkan gaji yang tidak seberapa, namun ia memiliki banyak pengalaman dari Gary Tovar yang ia anggap sebagai mentornya. Pada tahun 1991, Gary Tovar mengumumkan jika perusahaannya telah bangkrut karena kalah bersaing dengan perusahaan yang jauh lebih besar. Hal itu membuat Paul dilema karena ia tidak ingin kehilangan perusahaan, dan untuk mempertahankan perusahaan tersebut, Paul dan Rick memutuskan untuk membeli perusahaan dengan menggadaikan sertifikat rumah hingga menjual aset pribadinya. Ia kemudian menyelenggarakan festival pertamanya dengan menampilkan beberapa band dan musisi terkenal seperti Black Flag, Jane Addiction, dan NWA. Ia juga datang ke berbagai festival besar untuk mencari pengalaman dan konsep yang ia butuhkan. Periode tersebut adalah periode terberat untuk Paul dan Rick sebagai promotor musik karena selain tidak memiliki konsep, mereka juga kalah bersaing dengan promotor lain yang telah memiliki modal yang besar. Saat itu mereka harus melakukan tindakan yang nekat untuk bisa bertahan dalam industri musik hiburan. Pada tahun 1993, Pearl Jam menggelar pertunjukan besar untuk memboikot tempat acara musik yang telah dikendalikan oleh perusahaan tiket Amerika. Acara tersebut digelar di Gurun, California Selatan yang dihadiri oleh lebih dari 100.000 penonton. Hal itu membuat Paul memiliki ide untuk menyatukan artis besar dalam satu acara yang saat itu belum dilakukan oleh promotor manapun. Ia juga berencana akan menggunakan lokasi Gurun tersebut untuk membuat pertunjukan yang jauh lebih besar dengan modal yang bisa terjangkau. Namun karena Paul tidak memiliki koneksi dan pengalaman, ia harus membatalkan rencana tersebut sampai memiliki tim yang siap dan fasilitas yang memadai. Kemudian setelah kerusuhan besar di Festival Woodstock pada tahun 1999, Paul mulai membuat konsep dengan fasilitas yang memadai seperti toilet bersih, air gratis, dan tempat teduh untuk membuat nyaman para penonton. Meski sempat terbentur biaya dan perizinan, namun Paul akhirnya resmi menggelar festival pertamanya bernama Coachella Valley Music and Art Festival atau yang lebih dikenal sebagai Coachella. Acara tersebut digelar di Gurun, California dengan menampilkan beberapa band yang sangat terkenal seperti Morrissey, Rage Against the Machine, dan masih banyak lagi. Meski tidak seramai yang ia harapkan, namun festival tersebut mulai menarik perhatian banyak orang karena memberi ruang bagi para penonton yang ingin mengekspresikan diri dengan fasilitas yang mencukupi. Nama Coachella sendiri diambil dari nama Gurun, California Selatan, tepatnya di Gurun, Colorado, dan Paul memilih nama tersebut karena memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan lokasi festival. Meski awalnya dianggap aneh, namun nama Coachella kemudian menjadi nama yang sangat ikonik untuk menggambarkan gurun yang artistik, gaya hidup alternatif, dan kebebasan musikal untuk mengekspresikan diri sendiri. Pada tahun 2000, Paul dan Rick membentuk tim yang solid untuk menyelenggarakan festival Coachella yang kedua kalinya. Walaupun mengalami kerugian besar di acara sebelumnya, namun ia yakin jika festival berikutnya akan berhasil dengan konsep yang telah ia rencanakan. Ia kemudian mendatangkan beberapa band dari berbagai genre dan mengundang para rapper yang belum pernah dilakukan oleh festival manapun. Konsep tersebut akhirnya berhasil membangun identitas Coachella sebagai festival musik multikultural terbesar di dunia. Namun, ia harus mengalami kerugian yang kedua kalinya, meski kerugian saat itu tidak sebesar festival sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Paul dihubungi oleh perusahaan Coca-Cola untuk menjalin kerjasama dan perusahaan tersebut bersedia memberikan dana jika mau memasang logo produknya. Tetapi Paul menolak tawaran tersebut karena ia berpegang teguh dengan idealisnya dan tidak ingin melibatkan sponsor besar demi membangun citra Coachella sebagai festival musik independen. Saat itu Paul mulai dikenal sebagai sosok visioner, tegas, dan disiplin dengan ideologinya yang anti-otoriter dan anti-komersial. Ia ingin menjadikan Coachella sebagai panggung kebebasan di mana musik, seni, dan komunitas bisa berkembang secara natural.
Ia menolak sponsor besar dan kerjasama dengan pihak lain karena ia percaya jika tindakan tersebut akan merusak pengalaman artistik dan menjauhkan festival dari jiwa alternatif. Ia juga ingin memberi ruang untuk band underground yang selalu diabaikan oleh industri musik dunia. Karena itu para pengamat menggambarkan jika Coachella sebagai festival pemberontak yang berani melawan arus tanpa bantuan sponsor dan perusahaan besar. Walaupun dianggap terlalu idealis, namun Paul yakin jika festival yang ia ciptakan akan memiliki dampak besar untuk perkembangan musik dunia. Pada tahun 2002, Paul kembali menggelar Coachella untuk yang keempat kalinya dengan menampilkan beberapa nama besar dan band legendaris seperti Björk, Oasis, dan masih banyak lagi. Festival tersebut digelar selama 2 hari yang dihadiri oleh lebih dari 50.000 penonton yang datang dari seluruh Amerika. Paul juga mulai meningkatkan elemen seni yang menjadikan visual dan atmosfer sebagai bagian dari pertunjukan. Hal itu memperkuat identitas Coachella sebagai festival musik alternatif, elektronik, dan eksperimental pertama di dunia. Björk menjadi artis perempuan pertama yang tampil di festival tersebut hingga media menggambarkan Coachella sebagai festival musik yang memiliki potensi besar dan luar biasa. Pada tahun 2003, Paul dan Rick memutuskan untuk menaikkan harga tiket demi bisa mengundang beberapa band papan atas seperti Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Iggy Pop, dan lain-lain. Ia kemudian menggagas konsep berkemah sebagai penginapan untuk para penonton. Konsep tersebut terbukti berhasil di mana mereka berhasil mendatangkan 60.000 penonton yang membuat nama Coachella mulai dikenal secara internasional. Namun pada bulan Desember masih di tahun yang sama, Rick Vincenten dinyatakan meninggal dunia akibat komplikasi setelah dirawat selama 2 minggu. Hal itu membuat Paul sangat berduka karena ia harus kehilangan partner sekaligus sahabatnya yang selalu mendukungnya dalam hal apapun. Pada tahun 2004, Paul memutuskan untuk menjual setengah aset Coachella kepada perusahaan lain yang dimiliki oleh Philip, seorang miliarder asal Amerika. Ia juga menjual lisensi dan setengah sahamnya dengan harga $8 juta. Hal itu ia lakukan untuk menutupi kerugian yang ia alami selama bertahun-tahun dan kembali menggelar Coachella dengan menampilkan 80 artis ternama termasuk Radiohead. Festival tersebut dihadiri oleh lebih dari 200.000 penonton yang berasal dari 50 negara hingga menjadikan Coachella sebagai festival musik terbesar di dunia. Majalah Rolling Stone sampai menggambarkan Coachella sebagai festival musik terbaik di Amerika dengan konsep 2 panggung untuk pertama kalinya. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2012, Paul terus menggelar festival tersebut dengan jumlah penonton yang semakin meningkat. Coachella juga menjalin kerjasama dengan organisasi lingkungan untuk mempromosikan gerakan ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan sampah plastik. Tak hanya itu, beberapa orang mulai menganggap jika Coachella sebagai simbol kebebasan di mana para penonton bisa bebas menggunakan kostum apapun tanpa diskriminasi. Coachella juga telah menjadi ruang sosial yang mampu menyatukan dari berbagai latar belakang tanpa memandang ras, status sosial, dan agama. Pada tahun 2013, Paul kembali menaikkan harga tiket 10 kali lipat yang menjadikan Coachella sebagai festival musik teratas di dunia. Hal itu mendapatkan kritikan dari berbagai pihak di mana Paul dianggap telah menjilat ludahnya sendiri. Paul yang sebelumnya sangat idealis mulai menjadikan Coachella sebagai lahan bisnis dengan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang besar. Bahkan pada tahun 2014, Paul menjual tiket VIP sebesar $5.000 atau 81 juta rupiah. Meski begitu, tiket tersebut terjual habisnya dalam waktu yang singkat hingga membuat Coachella dinobatkan sebagai festival tahunan terbaik di dunia. Terlepas dari popularitas Coachella yang semakin meningkat, namun festival tersebut terus mendapatkan kritikan dari para jurnalis dan beberapa rapper kulit hitam. Hal itu karena Coachella dianggap lebih banyak menampilkan artis kulit putih dan mereka tidak lagi menjadikan artis wanita sebagai headliner
yang membuatnya dikecam oleh gerakan feminis di seluruh dunia. Pada tahun 2015, Coachella dianggap telah berubah dan bukan lagi sebagai festival untuk semua kalangan. Sebelumnya ia dikenal sebagai festival musik dan seni, namun berubah menjadi ajang pamer kekayaan dan gaya hidup untuk menciptakan tren fashion di kalangan anak muda. Para influencer juga datang ke festival hanya untuk membuat konten YouTube atau Instagram demi meningkatkan jumlah followernya. Hanya itu, mereka secara terang-terangan mempromosikan produk mewah dan pakaian bermerek yang menurut sebagian orang sangat bertentangan dengan konsep Coachella sebelumnya. Banyak band underground menyebut Coachella telah kehilangan identitasnya yang dikenal sebagai festival anti-mainstream, anti-komersial, anti-otoriter, dan berani melawan arus dengan sikap pemberontaknya. Pada tahun 2016, Coachella kembali menjadi sorotan dunia setelah beberapa penonton terlihat menggunakan headers Indian yang dianggap sakral oleh sebagian orang. Mereka dianggap telah menghina dan merendahkan warisan budaya spiritual karena menjadikan kostum tersebut sebagai aksesoris. Padahal, kostum headers adalah simbol sakral yang hanya digunakan oleh pemimpin adat atau seseorang yang dianggap pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Sejak saat itu, beberapa festival termasuk Coachella mulai melarang menggunakan kostum tersebut demi menghormati warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh suku Indian. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, Coachella kembali digelar dengan konsep yang lebih mewah, lebih megah, lebih eksklusif, dan mendatangkan musisi papan atas. Beyoncé adalah artis wanita kulit hitam pertama yang menjadi bintang tamu di festival musik tersebut. Mereka juga menjalin kerjasama dengan organisasi peduli lingkungan hingga melibatkan 2.000 petugas kebersihan untuk mengumpulkan sampah plastik di seluruh lokasi acara. Konon, festival tersebut dihadiri oleh 300.000 penonton yang datang dari berbagai negara yang menjadikan Coachella sebagai festival paling ditunggu-tunggu sekaligus festival paling terkenal di dunia. Namun 3 minggu setelah festival tersebut, 2 media besar merilis artikel dengan mengatakan jika Coachella tidak aman bagi para penonton wanita. Selain mendapatkan diskriminasi, para penonton perempuan juga mengalami pelecehan seksual ketika berada di tengah kerumunan. Seorang jurnalis perempuan bernama Vera mengaku jika dirinya hampir diperkosa oleh beberapa orang tak dikenal, dan selain Vera, ada 54 wanita yang menjadi korban pelecehan seksual. Pihak Coachella akhirnya angkat bicara dengan mengatakan jika mereka akan memperketat keamanan. Meski begitu, beberapa orang mengatakan jika insiden tersebut sangat ironis karena harus terjadi di festival musik yang menjunjung tinggi kebebasan, dan kejadian yang terjadi telah mencoreng nama baik Coachella yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Beberapa bulan kemudian muncul rumor yang mengatakan jika Philip, pemilik saham Coachella, mendukung dan memberikan donasi kedua organisasi sayap kanan yang dikenal sangat rasis. Organisasi tersebut dikenal bertentangan dengan norma sosial di Amerika seperti anti-LGBT, anti-aborsi, dan menolak perubahan iklim. Para musisi sampai mengecam keterlibatan Philip dengan organisasi tersebut yang membuat Coachella diboikot oleh banyak orang. Kemudian setelah muncul seruan boikot Coachella yang viral di media sosial, Philip akhirnya menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan jika ia tidak pernah mendanai organisasi rasis atau gerakan ekstremis manapun. Ironisnya, festival yang diselenggarakan untuk merayakan keragaman dan kebebasan didanai oleh orang dengan agenda yang sangat berlawanan. Pada tahun 2019, periode tersebut dianggap sebagai perubahan besar untuk Coachella karena menampilkan fakta yang berkaitan dengan kesenjangan sosial. Coachella sampai digambarkan sebagai festival Instagram di mana para penonton lebih sibuk mengambil foto daripada menikmati musiknya. Hadirnya selebritis dan influencer di festival tersebut membuat suasana seperti acara fashion dibandingkan festival musik. Hal itu mencerminkan konflik antara idealisme budaya pop dan realitas sistem dunia di industri musik hiburan. Bahkan, mereka secara terang-terangan mengundang musisi LGBT dengan mendatangkan artis mainstream seperti Childish Gambino, Ariana Grande, dan masih banyak lagi. Mereka juga sampai menghadirkan Blackpink yang menjadikannya sebagai grup K-pop pertama yang tampil di festival tersebut.
Pada tahun 2022, setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Coachella merilis flyer dengan menampilkan artis besar yang akan tampil di festival tersebut. Rich Brian dan Nicki menjadi artis Indonesia pertama yang tampil di Coachella yang saat itu dihadiri oleh lebih dari 400.000 penonton. Meski sempat terjadi masalah karena mengundang Kanye West yang sedang terlibat masalah, namun festival tersebut akhirnya tetap digelar setelah membatalkan pertunjukan Kanye West atas desakan dari berbagai pihak. Sampai saat ini Coachella masih aktif dan terus konsisten menggelar pertunjukan di setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2025, Coachella meraup keuntungan lebih dari 100 juta dolar dengan menghadirkan banyak artis terkenal seperti Post Malone, Lady Gaga, dan masih banyak lagi. Terlepas dari kontroversi dan perubahan besar yang signifikan, namun Coachella telah dianggap sebagai festival musik terbesar, paling berpengaruh, dan paling menguntungkan di dunia. Coachella juga menjadi festival musik dan seni paling ikonik hingga paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang sampai digambarkan sebagai simbol kebebasan dunia. Lalu film pun selesai.